Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Doa saya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Mereview kembali khotbah hari Minggu kemarin dengan tema bebas dari kuk perhambaan dari Galatia pasal 5 ayat 1. Saudara, berkaitan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Pada hari ini, hari Senin, saya ingin membahas sedikit mengenai perbudakan atau perhambaan dan kemerdekaan. Saudara, perbudakan adalah sebuah tindakan pemaksaan kehendak dari si penjajah. Dan tentu ini merupakan penderitaan bagi bangsa yang dijajah, karena hidupnya akan tertekan, tertindas, dan teraniaya. Itu sebabnya ketika sebuah bangsa menyatakan diri merdeka seperti bangsa Indonesia yang kita cintai ini, maka kita pasti akan menjaga dan mempertahankan kemerdekaan ini. Kita tidak mau kembali dijadikan budak, dijajah kembali oleh bangsa lain. Kita pasti akan berjuang habis-habisan jika ada bangsa lain yang berniat untuk merebut kemerdekaan kita. Saudara, hal yang sama juga terjadi dalam dunia rohani. Kristus sudah mengalahkan iblis yang selama ini memperbudak manusia dengan dosa, dengan dakwaan, ketakutan, dan kekhawatiran. Saudara ingat, kuasa iblis telah dipatahkan saat Yesus bangkit dari kematian. Jadi iblis tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Oleh karena itu, saudara dan saya sudah dibebaskan dan dimerdekakan dari kutuk dosa dan maut. Kita yang sudah dimerdekakan harus mempertahankannya, tidak menyerahkan diri lagi kepada si penjajah, mengenakan kuk perhambaan. Saudara, kalau kita membaca di dalam Galatia pasal 5 ayat 1, bukan penjajah atau dalam hal ini iblis yang kita takuti, karena dia sudah dikalahkan, dilucuti, ditaklukkan oleh Yesus. Iblis tidak lagi berkuasa atas hidup kita, tetapi keinginan-keinginan manusia atau keinginan daging yang kerap kali mau kembali hidup di dalam kuk perhambaan. Ini yang perlu kita waspadai. Seperti bangsa Israel di dalam Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 8. Di sana diceritakan bangsa Israel bersungut-sungut atas pemeliharaan Tuhan. Mereka bosan dengan roti yang setiap hari diberikan oleh Tuhan. Yang mereka inginkan adalah daging, karena menuruti hawa nafsu rakusnya. Nah, saudaraku, mereka mau kembali pada kehidupan yang lama, kembali memakai kuk perhambaan, asal mereka dapat makan daging dengan tidak membayar. Suatu keinginan sesaat untuk memuaskan keinginan-keinginan daging. Saudaraku, itu sebabnya di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 berkata, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, berdiri teguh artinya tetap kuat, tidak berubah dalam menghadapi godaan dari iblis atau dunia, dan godaan dari diri sendiri, yaitu keinginan daging, akibat dari tidak bisa mengendalikan diri atau menguasai diri. Saudaraku yang Tuhan kasihi, oleh karena itu kita harus waspada dengan keinginan-keinginan daging kita, supaya kita jangan kembali memakai kuk perhambaan atau kita menyerahkan diri kembali untuk hidup dalam belenggu dosa. Saudaraku, kita sambung renungan ini pada esok hari
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.